Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabar? Semoga kalian sehat dan tetap semangat. Marilah kita sebelum kita berlanjut, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dipertemukan dalam rangka Pemilos SMK Negeri 1 Panda. Pemilos di SMK Negeri 1 Panda tetap akan diselenggarakan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Anak-anakku sekalian, generasi milenial yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, mengapa pemilihan OSIS atau Pemilos harus dilaksanakan di sekolah kita? Kita tahu bahwa OSIS merupakan organisasi intrasekolah yang mempunyai peranan penting dalam menunjang program-program di sekolah, yaitu di SMK Negeri 1 Panda ini, yang mempunyai peranan penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam kesiswaan. Nah, anak-anakku sekalian, Pemilos merupakan sarana untuk menentukan ketua OSIS. Nah, ketua OSIS tentu saja mempunyai peranan penting dalam hal penentuan program maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kegiatan kesiswaan dan juga mendukung program-program sekolah di SMK Negeri 1 Panda. Nah, oleh karena itu, karena peran OSIS yang sangat penting, maka menjadi hal yang fundamental untuk tetap diselenggarakan pemilihan ketua OSIS yang akan duduk dalam kepengurusan OSIS di sekolah kita tercinta ini. Nah, anak-anakku sekalian, baik kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan, Pemilos itu merupakan sarana pendidikan demokrasi di sekolah kita ini. Karena apa? Kita tahu bahwa negara kita adalah menganut sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Pemilos itu mengadopsi dari penyelenggaraan pemilu di Indonesia, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam evaluasinya. Nah, oleh karena itu, yang penting kita bisa menyukseskan, kita bisa menyelenggarakan sukses Pemilos di sekolah ini, yaitu sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, dan sukses evaluasi atau sukses hasil dari Pemilos tersebut. Tahap-tahap dalam Pemilos itu sesuai dengan tahap-tahap dalam pemilu atau pemilihan umum di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, penyelenggaraan Pemilos di masing-masing sekolah, termasuk di sekolah kita ini, didampingi oleh KPU Kabupaten Bantul, yang di sekolah diselenggarakan oleh siswa sepenuhnya dan dibimbing oleh Bapak Ibu guru, terutama guru PKN dan juga Ibu Kepala Sekolah. Nah, anak-anakku sekalian, tentu saja penyelenggaraan Pemilos mengacu juga dengan penyelenggaraan pemilu. Kalian, baik kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12, merupakan calon pemilih, merupakan calon pemilih pemula, dan juga sebagai calon pemimpin
Yang calon pemimpin adalah calon ketua OSIS yang menjadi calon ketua OSIS. Kemudian calon pemilih adalah kalian seluruhnya dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Anak-anakku sekalian, kita mengenal asas-asas di dalam pemilihan umum, yaitu asas Luber dan Jurdil. Singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung maksudnya pemilih menggunakan hak suaranya secara langsung, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Kemudian umum, para siswa diwajibkan menggunakan hak suaranya secara umum, secara bersama-sama tanpa terkecuali. Kemudian langsung umum, bebas, artinya kalian bebas memberikan suara tanpa ada tekanan dari siapapun. Jadi memilih sesuai dengan hati nurani kalian masing-masing. Rahasia, artinya pemilih memberikan suara tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali oleh pemilih itu sendiri. Kemudian jujur. Jujur artinya penyelenggaraan pemilu diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Adil artinya semua diperlakukan adil, tidak ada pengistimewaan baik kepada calon maupun kepada pemilih. Nah, dengan menyelenggarakan pemilu ini, maksud Ibu pemilos di sekolah ini, kalian diharapkan bisa mempunyai pengetahuan dan wawasan tentang penyelenggaraan pemilu jika nanti kalian terjun ke masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, anak-anakku sekalian, pemilu itu merupakan perwujudan penerapan dari sila keempat dalam Pancasila yang dilandasi dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga penyelenggaraan pemilu di sekolah merupakan penerapan demokrasi di sekolah, merupakan pembelajaran kegiatan demokrasi. Nah, dengan menyelenggarakan pemilu, kalian baik sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara itu sebetulnya ada 3 nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama, nilai berpengalaman sebagai pemilih. Yang kedua, nilai berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu jika nanti hidup di masyarakat. Yang ketiga, nilai demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia ini. Nah, anak-anakku sekalian, khusus bagi penyelenggara pemilu, baik itu BPO-nya maupun KPPS, itu juga bisa diambil nilainya, yaitu nilai-nilai yang menunjukkan karakter yang baik, menunjukkan sebagai warga negara yang baik, pemimpin yang baik, yaitu harus bertindak netral. Artinya tidak memihak kepada siapapun calonnya. Yang kedua, harus bisa berlaku adil, 3 jujur, kemudian
Yang berikutnya transparan, ya, transparan. Kemudian profesional. Oh iya, ini penyelenggaraan pemilu kali ini yang diselenggarakan berbeda dengan pemilu sebelumnya karena memang masih dalam tengah-tengah COVID-19 yang masih menjadi keprihatinan kita bersama. Semoga penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar, kita bisa mensukseskan Trisukses Pemilu. Sukses perencanaan, sukses pelaksanaan, dan sukses hasil pemilu. Nah, anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ibu akhiri. Salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.